Halo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi zakat yang terdiri dari yang pertama Bekti Anjarwati, yang kedua Hidayah Khairul Khotimah, yang ketiga Julfa Nur Akromah, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Alfian Miftahul Huda. Semoga teman-teman nanti bisa mengambil manfaat dari video ini. Kelompok kita akan membahas mengenai perlakuan akuntansi zakat pada PSAK 109. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Zulfa Nur Akromah. Baiklah, saya Zulfa Nur Akromah, NIM 192141026, akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu Fatwa MUI terkait zakat. Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan amil zakat. Yang pertama, amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, dan seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Yang kedua, amil zakat mempunyai beberapa tugas, yaitu antara lain penarikan atau pengumpulan zakat, pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan. Yang ketiga, pada dasarnya biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah. Yang keempat, kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana yang menjadi bagian amil atau fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional, dan sesuai dengan kaidah syariat Islam. Yang kelima, amil zakat yang telah memperoleh gaji dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Yang keenam, amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki. Amil tidak boleh memberi hadiah pada muzaki dengan menggunakan dana zakat. Itu adalah yang terakhir. Berikut adalah ketentuan Majelis Ulama Indonesia tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat. 1. Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiknya oleh muzaki, baik tentang asnaf, orang per orang, maupun lokasinya. 2. Ketentuan hukum. A. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian. B. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga zakat-zakat tersebut sampai kepada para mustahik zakat. Yang ketiga, penyaluran zakat muqayyadah. Apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka amil dapat memintanya kepada muzaki. Namun, apabila penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat muqayyadah berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak diperkenankan meminta biaya tambahan kepada muzaki. Dan yang terakhir, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dan bentuk aset kelolaan. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, baik oleh badan yang dikendalikan oleh amil maupun badan independen yang tidak dikendalikan oleh amil. Aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat. Pemanfaatan aset kelolaan diperuntukkan bagi mustahik zakat.
Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat. 2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahik zakat. 3. Bagi selain mustahik zakat, diperbolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahik zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebijakan. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya untuk bab yang kedua. Terima kasih. Selanjutnya dengan saya Hidayah Korul Khotimah NIM 1921411025. Di sini saya akan membahas tentang perlakuan akuntansi zakat atau PSAK nomor 109. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Mustahik adalah orang atau etnis yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari fakir, miskin, rikob, orang yang terlilit hutang atau gharim, mu'alaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan amil. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau saat non-kas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar 1. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. 2. Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Beberapa hal yang harus diperhatikan amil dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik harus sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Yang kedua, amil yang telah memperoleh gaji dari menjalankan fungsinya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat. Yang ketiga, amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dan tidak boleh melebihi 1 periode. Yang keempat, beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Yang kelima, biaya operasional dan biaya untuk kegiatan membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat diambil dari dana zakat sebagai dana amil atau bagian fisabilillah dalam batas kewajiban atau dapat juga dari luar dana zakat. Penyaluran zakat melalui amil lain. Zakat yang disalurkan melalui amil lain tetapi belum diterima oleh mustahik non-amil belum memenuhi pengertian zakat yang telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat tetapi dapat menerima ujrah dari amil sebelumnya. Penyerahan dana zakat dengan keharusan untuk mengembalikannya. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dalam hal ini diakui sebagai piutang penyaluran zakat pada umumnya. Dimaksudkan sebagai dana bergilir atau khurodul hasan atau dana kebijakan yang digunakan untuk memberdayakan ekonomi mustahik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang aset kelolaan. Apa itu aset kelolaan? Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa nomor 14 tahun 2011 yang mengatur tentang penyaluran harta zakat sebagai aset kelolaan dengan syarat
Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat, dan manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahik zakat. Terkait dengan penyaluran harta zakat kelolaan, PSAK nomor 109 mengatur berikut ini, yaitu dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap, aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lainnya, diakui sebagai berikut. Yang pertama, penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan oleh amil. Yang kedua, penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Berikut adalah contoh jurnal untuk mencatat penyaluran aset zakat kelolaan. Yang pertama, penyaluran zakat seluruhnya bila aset kelolaan tidak dalam pengendalian amil. Berikut ya, saya tampilkan di bawah sini tabel mengenai contoh jurnalnya. Pada tanggal 1 Mei 2017, Layis Nurul Falah membeli aset tetap berupa mobil untuk tujuan penyaluran dana zakat yang diserahkan kepada pengelola yang tidak dikendalikan amil, kantong duafa sebesar 240 juta. Nah, berikut ya. Tanggal 1, aset kelolaan atau dana zakat bertambah dan kas zakat berkurang. Contoh yang kedua, lalu tanggal 15 Mei 2017, Layis Nurul Falah menyerahkan aset zakat kelolaan berupa mobil ambulan kepada kantong duafa untuk digunakan sebagai fasilitas umum yang dikelola secara independen oleh kantong duafa. Nah, ini ya jurnalnya penyaluran dana zakat. Zakatnya diambil dari fisabilillah. Penyaluran zakatnya kan bertambah berarti di debit, aset kelolaan dana zakat berkurang berarti di kredit, yaitu sebesar 240 juta. Nah, yang kedua ini adalah contoh untuk penyaluran zakat secara bertahap bila aset kelolaan dalam pengendalian amil. Nah, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil, maka penyaluran zakat dilakukan secara bertahap. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Nah, ini contoh ya. Tanggal 1 Mei 2017, Layis Nurul Falah membeli aset mobil dengan kas zakat sebesar 240 juta rupiah yang akan digunakan sebagai fasilitas umum, dan mobil tersebut masih dikendalikan amil dari Layis Nurul Falah tadi. Contohnya adalah yaitu namanya beban penyusutan atas zakat kelolaan tahun 2017 adalah sebesar 16 juta rupiah. Nah, berikut contoh jurnalnya. Nanti saya kasih di bawah. Tanggal 1 Mei ini aset kelolaan mobilnya bertambah di debit dan kas zakatnya berkurang karena untuk membeli mobil tadi. Nah, yang 31 Desember tanggal 31 Desember penyaluran dana zakat diambil dari haknya fisabilillah, yaitu ini di debit dan akumulasi penyusutannya di kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan amil. Laporan ini diatur dalam PSAK nomor 101 tahun 2016 yang terdiri dari beberapa laporan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan perubahan dana. Yang ketiga, laporan perubahan aset kelolaan. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu
laporan tersebut. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan harus menyajikan laporan yang memperhatikan ketentuan dalam SAK sebagai berikut. Laporan ini terdiri dari aset, liabilitas, dan saldo dana. Aset tersebut terdiri dari beberapa, di antara lain kas dan setara kas, piutang, surat berharga, dan aset tetap. Yang kedua, liabilitas terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja. Yang ketiga, saldo dana. Saldo dana ini terdiri dari dana zakat, dana infak sedekah, dan dana amil. Yang kedua, laporan perubahan aset kelolaan. Laporan ini mencakup beberapa. Yang pertama, aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyusutan. Yang kedua, aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan. Yang ketiga, penambahan dan pengurangan. Yang keempat, saldo awal, dan yang kelima, saldo akhir. Untuk contoh laporan-laporan yang lainnya, gambarnya sudah terlampir.